Apa kabar? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang yang bertanya mengapa virus corona susah sekali masuk Indonesia. Dan biasanya saya jawab sederhana, katanya di koran ditulis, soalnya kalah sama virus korupsi. Yang sudah ratusan tahun bercokol, dan bahkan gambar di Jawa Pos, itu corona masuk, ditendang sama virus korupsi, pergi lagi. Dan itu justru lebih susah untuk diperangi. Dan asyir kami ada yang tanya begini, Pak kami sudah terlanjur beli tiket ke Jepang, berangkat enggak ya? Ya tergantung kekebalan tubuhmu, kamu berani berangkat atau tidak. Tetapi pemandangan di Jepang jadi kurang indah kalau semua pakai masker ya. Oke. Nah, kemarin saya ngomong sama Roni, sama Novi, kami juga pulang dari Jepang, seharusnya di Hachiko itu anjingnya kita kasih masker gitu, kita foto bersama bisa viral, betul? Karena anjing Hachiko pun takut sama virus corona. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu memang jauh lebih menakutkan. Mengapa? Ada anak teman saya, ini dia selalu berpikir logika, dia suka computer science, dan kalau dia hangout sama saya, anak muda ini di radionya selalu setel audio Bible, terus setel firman Tuhan. Mungkin karena mamahnya sangat rohani, sehingga dia seperti itu. Dan begitu dia selesai kuliah, dibangunkan pabrik sama papahnya, dan dia set semua komputernya, tetapi waktu dia pulang, ruang komputer terbuka lagi loh. Padahal tadi sudah dikunci. Dia kunci lagi dan dia ambil mobilnya keluar, masih belum beroperasi, waktu dia tutup pintu gerbangnya di rantai begini, dia kaget karena dari dalam yang gelap itu, tangannya dipegang orang. Dan ketika dia inceng, dia tengok, tangan yang megang itu hijau dan kukunya panjang-panjang. Dan dia tahu itu pasti bukan manusia, dia lepaskan, dia ngebut kembali ke Surabaya, dan dia berkata seumur hidup loh, baru kali itu aku disalami setan. Ada di sini yang disalami setan, tidak kelihatan, tetapi bahaya. Ada seorang membangun gedung, dan di Basuki Rahmat itu, di Basuki Rahmat, dan ownernya telepon saya, Pak, bisa tolong doain kantor kami. Terus saya tanya, kenapa? Ini tukangnya ketakutan ini. Loh kok bisa? Rupanya gedung itu kan semua kaca ya. Saya tidak tunjukkan gedung mana itu, nanti ada ketakutan masuk situ. Nah ternyata di gedung yang di atas, itu ada jejak bayi. Tangan bayi itu loh, ngecap di kacanya. Padahal dari sisi luar loh, secara logika nggak mungkin ya, ada bayi rock climbing begitu. Kan enggak ya. Jadi terus tukangnya bilang, sudah saya kunci loh, tapi kalau pagi bisa ngecap tangan seperti itu. Dan dia minta selamatan. Dan karena pemiliknya Kristen, kita doain aja lah. Saya sampai ke ruangan itu, saya lihat. Kadang-kadang kita bisa terasa loh, kalau ruangan itu ada sesuatu di situ. Dan selesai didoain, sejak hari itu tukangnya nggak pernah diganggu lagi. Bahkan di sebuah apartemen di penthouse-nya loh, saya suruh datang, suruh doain, karena noniknya itu kalau mandi ada yang nemeni. Dan dia bilang, Mah, kok ada yang di kamar mandiku nemeni aku ya? Oke, jadi saya datang ke sini, nih kamar mandimu yang mana? Pak Safir aja yang masuk sendiri. Loh enggak, ya kamar mandimu yang sampai kamu. Oke, saya tunjukkan bagian mana itu. Dia ketakutan. Dan kita doain. Nah, ada sesuatu yang kelihatan, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan hari ini mari kita belajar sesuatu yang tidak kelihatan itu dan justru memperkuat yang tidak kelihatan. Karena tema kita adalah deeply rooted, maka hari ini kita belajar memperkuat yang tidak kelihatan itu. Apa yang kelihatan dari gedung pencakar langit, bangunan bertingkat yang indah dan megah, apa yang kelihatan? Yaitu bangunannya. Mari kita lihat di PowerPoint di sebelah kiri.
Nah, baru satu aja ya dulu ya. Lihat ini gedung, dulunya sekeliling ini runtuh loh. Ini adalah bekas 911. Ketika ada menara kembar Twin Tower di New York yang diterjang oleh pesawat, hancur. Tetapi rupanya pemerintah Amerika seperti halnya Bali, ketika ada bom Bali meletus, maka saya pernah kunjungi di situ sekarang dibuat monumen bom Bali untuk mengingatkan bahwa rakyat Bali pernah mengalami bom teror dan diberi monumen. Tetapi ketika di New York, saya paginya pelayanan di AFCF, siangnya saya ke ini, dan saya lihat sudah tidak ada bekas reruntuhan sama sekali, oke, karena itu sudah lama ya. Sebaliknya di sekelilingnya itu penuh bangunan yang bahkan tinggi-tinggi, pencakar langit. Salah satu yang di belakang saya itu, kalau kita naik sampai ke atasnya, ke window-nya, kita bisa lihat seluruh kota New York. Dan itu tinggi sekali. Bahkan teman saya yang tinggal di New York yang motretin itu harus maju Pak, baru ujungnya bisa kelihatan, dia pun motretnya agak jongkok supaya gedung yang puluhan lantai itu bisa kelihatan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gedung yang luar biasa ini? Mungkin kacanya, indahnya, lift-nya yang super speed, kita di bawah, dalam tempo tidak lama kita bisa sampai di atasnya loh. Hanya kekaguman itu. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting yang kita tidak perhatikan, mari kita lihat sebelahnya, yaitu fondasinya. Nah, apa ini lubang yang besar seperti kolam, dan ini ada di dua sisi yang ada jaraknya. Inilah bekas Twin Tower, menara kembar New York yang runtuh. Oleh pemerintah New York dibiarkan, bahkan dibangun, dan lubangnya itu adalah dulu bekas fondasinya, diberi air terus yang mengalir ke dalamnya. Kedalamannya nggak kelihatan, saya sampai jinjit-jinjit lihat di situ tidak kelihatan karena begitu dalam. Dan di sekelilingnya ada nama-nama ribuan korban yang dulu hancur ikut ketika gedung itu runtuh. Dan di suasana itu meskipun banyak orang, New York ramai sekali ya, suasananya jadi sepi loh. Mereka baca nama-nama itu, ada yang dilihat, mungkin lihat apakah ada keluarganya yang meninggal di situ. Lihat, jadi bangunan yang gede sekali selalu ditentukan oleh fondasi yang di dalamnya. Mari kita lihat berikutnya. Yang pertama, pentingnya yang tidak kelihatan itu. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan karena kelihatan dan sementara itu seringkali menakutkan. Kalau kita ke Taipei, ke Taiwan, ada satu gedung yang dinamai 101, itu tingginya enggak 101 lantai, enggak 101 lantai, enggak sampai 100. Tapi diberi nama 101, dan lift-nya itu kan kaca transparan ya, kaca transparan. Nah, ada bapak-bapak yang naik begini, lift-nya seperti ini, semua biasa lihat pemandangan Taipei, oke? Tetapi apa yang dilakukan bapak itu, dia begini. Tanya, mengapa? Takut saya. Lek tiba, enggak mungkin jatuh lah. Tapi ketika naik itu, yang pernah takut ketinggian tahu ya, ada rasanya pengen pipis. Oke, lek jatuh gimana? Nah, ternyata kita itu bukan takut ketinggian loh. Karena tinggian itu tidak menakutkan. Yang takut apa? Takut jatuh, setuju? Mengapa? Kalau kita naik pesawat, kok kita enggak takut? Lebih tinggi mana? 101 sama pesawat, jauh lebih tinggi pesawat. Mengapa kita enggak takut? Oke, karena enggak kelihatan. Coba kalau kacanya itu transparan, pesawatnya itu bawahnya kosong begitu. Oke, seperti ini jembatan kaca itu. Nanti kan anjing aja loh gak berani nyebrang. Bisa ketakutan diseret-seret sama ini pemiliknya untuk lewat seperti itu. Istri saya jauh lebih berani daripada saya. Tapi ketika jembatan itu dibuka pertama kali, saya ajak ke sana, istri saya nggak berani juga loh. Dia bilang, kita terus saja jalan ke depan ya, nggak usah lihat ke bawah ya. Padahal saya jauh lebih takut dari dia loh. Oke? Nah, jadi kita kadang-kadang takut yang kelihatan, padahal seharusnya haruslah yang kita takutkan yang tidak kelihatan itu. Dikatakan musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara.
Ada yang bisa membunuh fisik kita, tetapi yang lebih kita takutkan itu adalah yang tidak kelihatan, yang saat kita meninggal bukan hanya fisik kita yang mati, tapi kita dijebloskan ke neraka. Itulah yang seharusnya perlu kita takutkan. Ada satu tayangan di televisi, saya lupa apakah di Netflix, apakah di YouTube, yang gambarnya kayak begini, layarnya muncul selalu seperti ini, serial ini, See the Unseen, melihat yang tidak terlihat. Dan ini bicara dua hal. Yang pertama mungkin ghost stories ya, cerita tentang hantu. Dan di mana-mana itu cerita hantu selalu bestseller. Di Indonesia juga seperti itu, hantu jeruk purut, suster ngesot, betul ya? Model-model seperti itu. Bahkan di Singapura pun ada serial disebut Singapore Ghost Stories. Itu 35 jilid loh bukunya, bayangin. Berarti hantu kota sekecil, negara sekecil Singapura aja 35. Tapi kalah sama kita. Kita bisa puluhan ribu loh. Soalnya mulai tuyul sampai gendruwo, betul ya? Namanya banyak sekali. Dan rupanya See the Unseen itu bukan hanya menyoroti dunia-dunia kegelapan seperti itu, tetapi bagian-bagian alam yang kita nggak lihat, tetapi ada. Salah satu yang pernah saya lihat dibahas, itu adalah lapisan ozon di atas. Nah, kita nggak pernah lihat lapisan ozon sampai bingung. Lapisan ozon di atas, masih sampai ngomong lapisan otos di ozon, betul ya? Lapisan ozon di atas itu berlubang, kita nggak tahu loh. Semakin banyak kita pakai kulkas yang lama, yang non CFC, maka ozon di atas itu akan semakin berlubang. Akibatnya kita nggak bisa lihat, tetapi nyata dengan kanker kulit. Banyak orang terkerang kanker kulit, dan coba dilihat jumlah penderita kanker kulit yang paling banyak justru negeri 4 musim, orang bule. Mengapa orang Indonesia justru enggak? Karena orang Indonesia takut panas. Coba tanya tacik-tacik nih. Saya kalau lihat tur-tur tacik-tacik itu, foto 20 orang, 30 orang, semua jaketan. Tak tanya Cici, ini winter. Enggak Pak, summer. Duh kok jaketan kabeh? Wedireng, ya ampun. Coba salah kiri kanannya, kamu wedireng tuh. Kalau wedireng ya udah pakai jas hujan terus lah. Wedireng, betul ya? Nah, tapi itu memang melindungi, pakai sunblock sehingga tidak takut. Di Surabaya ini ada pengemis yang kreatif. Sunblocknya tebel sekali. Seperti kayak penari di Jepang, putih. Saya kalau ke situ udah enggak kasih duitnya biar pergi, medeni soalnya. Putih kabeh. Pinter ya dia ya, supaya juga penghalang sinar matahari, supaya enggak malu ketika ngemis. Nah, yang tidak kelihatan ketika kita tidak perhatikan ternyata berbahaya. Sehingga ada gerakan secara internasional untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan kita. Dan Bapak Ibu tahu, the blessing of Wuhan coronavirus, saya tulis di Warta hari ini, saya baca majalah luar negeri, ternyata ada berkat loh di balik Wuhan, virus Wuhan. Mengapa? Yang sangat jelas selama berbulan-bulan Hong Kong lumpuh karena demo, betul? Sekarang tidak ada satupun yang berani demo, betul? Kalah sakti sama demonya virus, betul? Demo nanti mereka bisa kena. Dan coba sekarang ke Xinjiang, maka Orchard Road yang biasanya, mau kemana rek? Waduh konko, orang Indonesia penuh, sekarang sepi deh. Semua ketakutan kena virus yang tidak kelihatan itu. Lihat Bapak Ibu yang tadi saya kasihi, jadi dari sini kita belajar bahwa yang tidak kelihatan itu bukannya tidak penting, tetapi justru sangat penting sekali. Mari kita lihat, Tuhan itu pencipta yang kelihatan maupun yang tidak. Kita hanya melihat yang terlihat. Mimbar ini terlihat, tetapi justru mimbar ini tidak kekal. Yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat itu justru kekal. Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lihat, ada yang kelihatan yang diciptakan dan yang tidak. Prinsipnya senantiasa seperti ini, yang kelihatan, ini yang sementara. Yang tidak kelihatan, itu yang kekal. Tetapi kita cenderung senang dengan yang kelihatan. Dan Indonesia paling jago.
tiba-tiba saja ketika Kate Middleton memutuskan untuk tidak lagi menjadi warga negara kerajaan Inggris, dia bisa kehilangan 200 miliar loh setahun karena melepaskan kewarganegaraan kerajaan itu sebagai anak raja. Indonesia malah muncul 5 keraton. Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, banyak, betul ya? Ini salah satu adipatinya ada di sini. Oke, mungkin Kerembangan, ya, Karton Kerembangan atau gimana. Mengapa? Karena kita suka dengan simbol-simbol semacam itu. Tapi sebetulnya justru yang kita rindukan adalah kerajaan yang tidak kelihatan itu, yaitu kerajaan surga. Setuju? Umur kita loh berapa? Nanti ketika kita sudah tidak ada, kita akan dipanggil kepada kerajaan surga itu. Yang kedua, manusia batiniah yang justru dibaharui terus. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Satu kali seseorang kirimi saya foto, tak lihat saya kok tidak begitu hafal ya foto ini. Dan dia sebutkan namanya, dan saya berkata, ya ampun, ini dulu dosen saya loh. Saya sudah tidak lagi bisa mengenalinya. Mengapa? Karena saya lulus sudah puluhan tahun ya. Sekarang berarti dia usianya mungkin sudah sekitar 70-an, 80-an tahun. 80-an tahun. Dan Facebooknya saya japri, kalau di IG gitu kita DM, direct message. Dan saya masih tanya begini, do you still remember me, ma'am? Saya tuliskan nama saya. Gak jawab lama. Seminggu kemudian dia jawab. Saya ingat, kamu dulu mahasiswa saya ya. Kamu dulu suka menulis. Wah, saya lega, ternyata dia ingat. Dan dia berkata, saya masih tetap di US, dan suami saya sekarang melayani sebagai social worker. Tolong doain kami. Anak-anak saya sekarang sudah gede-gede. Nanti kalau you ke US, tolong kunjungi kami ya. Jadi bisa japri kembali. Manusia batiniah dia sangat merosot, tetapi ingatannya masih tajam. Saya aja ketika lihat wajahnya saya enggak ingat loh, itu mantan dosen saya. Tetapi ternyata dia masih ingat. Dan hari Kamis yang lalu, Ibu Weni itu datang ke kantor saya. Pak, boleh saya datang ke kantor? Saya namanya aja lupa loh. Dan dia datang ke HFS, tanya Stefani, sama Stefani disuruh naik ke atas. Begitu naik ke atas saya tidak ingat sama sekali. Karena ibu itu sudah pakai tongkat, stroke, tangan kirinya nggak bisa digerakin. Terus saya tanya, ibu ingat saya? Dia berkata, sangat ingat. Tahun 2000, Bapak ngelatih saya cara menulis buku. Bayangkan 2000, sekarang 2020, berarti 20 tahun yang lalu. Kemudian saya tanya, tujuan ibu datang kemari apa? Mau belajar nulis. Loh ya ampun, itu loh sudah belajar nulis 20 tahun yang lalu. Dan dia sudah menghasilkan banyak buku, 20 tahun kemudian masih mau belajar nulis lagi. Dan dia berkata, sekarang dunia kepenulisan sudah berubah, semua sudah pakai online, dan Pak Safir sampai sekarang tidak berhenti menulis, maka saya mau belajar. Dan saya jadi ingat, dulu saya diundang ke Denpasar, hanya 5 atau 6 orang peserta pelatihan menulis itu, salah satunya ibu ini. Dan dia sekretarisnya, Pak Timotius Sarifin, yang di Surabaya. Dan dia berkata, sekarang saya diminta untuk bantuin nerbitin editing buku-buku para hamba Tuhan di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Tolong saya di-update lagi. Dan saya tanya, ibu masih bisa ngetik? Bisa. Tangan kirinya pansui, tangan kanannya masih bisa. Jadi di rumah, daripada nganggur, saya buka laptop saya kerjain. Semua hamba-hamba Tuhan yang minta tolong tulisannya untuk diperbaiki, saya bantu. Luar biasa. Dan dia tidak minta bayaran sama sekali loh. Karena suaminya masih bekerja, dan ibu ini saja. Usianya jauh di bawah saya.
Tetapi Stefani yang bagian resepsionis di HFS terima, Pak, ibu tadi usianya berapa ya? Saya bilang, di bawah saya loh. Loh kok kelihatan sangat tua? Oh ya, karena stroke 2 kali. Dan dari situ dia ngajarin saya begini, Pak, kalau usia sudah 50 tahun ke atas, kalau mandi jangan langsung showernya dinyalain loh. Di sini siapa yang 50 tahun ke atas, tolong angkat tangan. Ketokane nom kabeh, gak ono sing 50 ke atas, oke. Masa saya tok yang 50 tahun ke atas, sik enom kabeh, lainnya tuwek. Oke. Nah, rupanya suatu kali dia bangun pagi, dia masuk kamar mandi, shower dinyalain, langsung geblak di kamar mandi. Bak ke UGD, stroke. Ternyata setelah saya baca-baca, saya itu suka berguru sama Mbah Google, ternyata memang ada bahayanya loh. Kalau badan kita masih panas, kita guyur air dingin langsung, itu bahaya. Dan itu nasihat terbaik bagi saya, karena saya itu mandi selalu air dingin. Bahkan di winter sekalipun, kalau pakai air hangat, seakan-akan nggak mandi loh. Jadi pakai air dingin. Istri saya sudah berkata begini, kamu winter mandi air dingin aneh ya? Loh enggak, supaya keseimbangan, luar dingin, dalam dingin, betul? Kalau sini dingin, di sini hangat, sini panas, panas dingin, itu namanya gregesi, betul ya? Dan Anda tahu orang bule, kalau musim dingin justru makan es krim untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi saya berkata, Bu Weni luar biasa loh, semangatmu masih tinggi. Dan dia berkata, saya sudah selesai nih mengedit satu buku lagi. Nanti kalau sudah final, saya kirim ya lewat email kepada Bapak, masih sangat cemerlang otaknya. Meskipun fisiknya sudah merosot. Dan yang ketiga, Tuhan yang juga melihat yang tidak kelihatan. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketika Samuel diminta untuk mengurapi seorang raja, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata yang dipilih siapa? Daud yang sangat-sangat kecil, bahkan dikatakan masih kemerah-merahan pipinya, dan dia cowok nggak mungkin pakai blush on, betul ya? Berarti masih kecil, dia di taman, masih menggembalakan 2 atau 3 ekor dombanya. Tetapi itulah yang dipilih. Saya itu suka mempelajari sejarah Congkok, RRT, Samkok dulu saya baca sampai selesai. Dan salah satu yang Cuke Liang, itu juga salah satu jenius filsuf Congkok yang luar biasa, badannya juga kecil. Orang kedua yang kecil, yang sekarang namanya tercatat di dunia adalah Deng Xiaoping. Bukankah itu kecil? Kalau nggak salah Nixon, Presiden Nixon pernah ke Congkok dan BCI Mao Zedong tanya begini, siapa itu yang kecil di sebelahmu itu? Seperti mengejek gitu. Dan Mao Zedong berkata, kalau kami punya 10 orang saja, kami menguasai dunia. Ternyata tidak butuh 10 Deng Xiaoping, hanya butuh 1 Deng Xiaoping, Congkok sudah maju luar biasa. Bahkan rumornya itu virus corona juga disebarkan oleh negara yang lebih maju untuk menghambat Congkok yang majunya luar biasa. Kalau kita ke RRT, kita pakai Samsung itu diajak sama dia. Ngapain? Handphone mahal kalah canggih sama yang handphone murah. Dan betul atau tidak? Betul. Mengapa? Anak saya bilang gini, Pak, handphone saya mulai ngadat, ayo beli. Oke, saya berkata begini, mau ganti apa? Dia berkata, Xiaomi. Wih, itu penurunan standar yang luar biasa loh. Dia dari iPhone ke Xiaomi, betul ya? Oke, nah, istri saya tanya, kamu ganti apa? Istri kan Samsung, Oppo, wah luar biasa. Nanti jangan-jangan saya Vivo pisan ya. Oke, ternyata ayo didu. Ternyata nggak kalah canggih loh, nggak kalah canggih. Waktu kami ke Jepang itu sama Novi, sama Roni, kan pakai kartu ya, sebagai JR Pass, pakai itu ditempelkan di Xiaomi-nya dia, plug gitu. Langsung keluar loh ininya, sisa saldonya berapa. Punya saya tak template, no bolak-balik tetap gak metu, betul? Alah, kamu pakai iPhone pun masih kalah canggih, ini tak template, plug langsung sisanya berapa yen, tinggal isi ulang atau tidak. Jadi, lihat, apa yang membuat itu jago? Ternyata otak di dalamnya itu loh, otak di dalamnya. Ada yang overprice, nanti ada yang curiga, dikira saya manajernya Oppo, enggak loh. Enggak ada hubungan sama Oppo, Xiaomi. Tahu artinya Xiaomi?
Xiaomi dalam bahasa Mandarin artinya beras kecil atau menir. Coba tanya yang pinter koi, Xiaomi itu adalah menir, beras kecil. Jadi kecil-kecil itu luar biasa. Coba lihat kiri kananmu, kecil-kecil, nanti licik. Oh enggak, biasanya bisnisnya pinter, kecil-kecil. Ya atau ya? Oke. Sehingga hanya dengan satu Deng Xiaoping, majunya luar biasa. Daud dipilih Tuhan bukan karena perawaannya. Yang kedua, lalu bagaimana dengan ayat ini? Kadang-kadang ada satu ayat dengan ayat yang lain, yang kayaknya seem to contradict to each other, kayaknya bertentangan satu sama lain. Mari lihat Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Lihat, kalau lihat buah berarti kan fisiknya ada ya. Dan kita cenderung memang melihat fisik. Tadi pagi saya nge-grab ke sini, sopir saya itu berkata begini, Pak lewat jalan lain ya, jalan tikus biar lebih cepat. Saya biasanya kalau ke Reds, apalagi kalau setir sendiri, biasanya saya lewat Sutos, muter. Tapi tadi dilewatkan jalan gunung, bukan Gunung Sari, Singgasana itu loh, masuk gang-gang kecil. Sini lebih cepat Pak. Ternyata yang dikatakan dia lebih cepat, enggak. Orang kampung senam di situ. Mumet ya, lah Pak senam. Loh siapa yang tahu Pak anak senam di sini loh? Ya enggak tahu, masuk di kampung. Gitu masih menghibur saya. Tenanglah Pak, enggak telat. Dia itu loh sambil noleh orang kampung, ibu-ibu itu. Oke, Pak di antara sekian puluh, saya hanya lihat yang satu loh. Siapa Pak? Sing paling ngayu loh. Itu sopir motor keranjang. Wes tombok sampai jauh pun ada puluhan orang, satu dua sing tak lihat mesti sing ngayu, sing lain enggak tak delok loh. Lihat, orang selalu lihat penampilan fisik. Mari kita lihat buah yang satu ini, dari buahnya lah kamu akan melihat, oke? Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Nah, gambar ini ternyata tidak bicara tentang buah loh, karena dia ngambil Matius yang lain. Dia bicara soal serigala berbulu domba, in sheep's clothing. Jadi ada serigala, fierce wolf, serigala ganas yang pakai baju domba. Itu yang jauh lebih berbahaya, serigala berbulu domba itu lebih berbahaya daripada serigala sesungguhnya. Mengapa? Kalau serigala sesungguhnya kita tahu kita langsung menghindar, tetapi kalau dia serigala berbulu domba itu berbahaya. Siapa yang suka nonton ini, lihat pameran mobil, showroom mobil, ada mobil-mobil baru itu pamerkan, yang jaga itu mekanik, bapak-bapak yang tukang memperbaiki itu, pakai backpack, kemudian pakai biru-biru, badannya penuh oli, atau cewek yang cantik-cantik. Padahal kita mau beli mobil, itu pasti tanya speknya ya, mesinnya gimana. Nah yang jaga, itu yang ahli mesin atau ahli kecantikan. Yang nampak itu yang ayu-ayu atau yang elek-elek. Coba tanya mesinnya berapa ya? Nilai enggak bisa jawab. Mengapa? Karena di survei yang beli mobil itu bapak-bapak. Dan bapak-bapak motornya gede kabeh. Loh, matanya besar loh, betul? Jadi yang dicarikan, yang disodorkan itu pramu niaganya pasti yang cantik-cantik. Nah, coba kalau yang jaga mobil itu saya sama Pak Bambang enggak laku mobilnya, betul? Wah ini datang mau diinjili, enggak sido mesti. Oke, kita lihat yang A. Tuhan tahu bahwa secara alami manusia lebih gampang melihat yang tampak. Dan Tuhan itu sangat pro, sangat senang dengan ciptaannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan yang tidak tampak itu. Kita enggak bisa lihat Tuhan ya, menebus kita dengan Yesus yang tampak, berfisik manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita nggak bisa melihat Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, namun Tuhan membawa kita lebih jauh untuk melihat asalnya. Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Siapa Bapak Ibu di sini yang punya anak gadis, anak jaka, siap menikah, tapi belum punya pacar, tolong angkat tangan. Tidak saya daftar loh, hanya tanya aja. Ayo ada?
Oke? Penting cari menantu terbaik. Tanggal 13-14 Februari kemarin. Yang satu Valentine Eve, artinya malam sebelum Valentine. Yang satu Valentine Day, tanggal 14 Februari. Saya ngomong sama istri saya, nggak usah ngerayain Valentine ya. Soalnya 2 hari itu saya pakai untuk jodohin orang. Oke? Dan jadian loh, mereka WA saya, kayaknya cocok sih Pak. Yang repot tanggal 14. Saya bilang, pertemuan di mana? Gampang Pak, saya atur. Ternyata ngatur sampai sore nggak dapat loh dia. Nelpon, Pak gimana ya Pak ya? Saya telepon Engges, full book. Telepon Kayu, full book. Bapak ada ide? Adalah yang agak masuk-masuk begitu loh, mid shop. Oh coba ya Pak ya, coba ya. Mid shop ditelepon, tutup. Korea, tutup. Myeongga semua tutup. Saya bilang, kayaknya terbang di Seoul sih, buka ya betul. Dan akhirnya saya bilang, gimana kalau penyetan aja? Loh, gak romantis sih, mengenali aku di penyetan. Loh, ya gak apa-apa, yang penting kan pertemuannya. Atau ke janji jiwa, oke, ke kopi kenangan. Di situ ada kopi mantan kan. Oke. Terus akhirnya dia nelpon saya, ngepres waktunya. Pak, saya dapat tempat Pak, tenang. Ternyata di Baeksu. Saya belum pernah makan di Baeksu. Mungkin kalau Anton pernah ya. Baeksu itu di Darmo Park. Ada restoran Korea di situ, masuk. Ternyata meskipun itu masuk, parkir mobilnya susah. Ternyata restorannya Hojo Sencingping itu. Dan kami kebagian itu kursi terakhir, meja terakhir, kecil sekali. Sampai mepet gitu loh. Itu pun di dekat kasir. Dan ternyata jemaat AFC itu banyak yang makan di situ tuh. Loh Pak Safir, Valentinan ya? Ini anak sama menantu, oh bukan. Masa bilang, ini yang sedang mau saya kenalin, ya enggak lah. Oke, lihat. Cari menantu, gampang-gampang, susah. Gimana cari? Jangan lihat yang di luar loh, cari yang di dalam. Karena kalau yang cari di luar, itu kadang-kadang ragatnya akeh, betul ya? Ada cowok 29 tahun. Pak, mbak aku dicari, no. Nah ini loh aku ada satu temen yang sedang dekat, dia sedang free 1 tahun available, saya tunjukkan fotonya. Enggak Pak, apa? Berat di ongkos, ragatnya akeh itu. Mau cek takut ragat itu repot, betul ya? Jadi kadang-kadang cantik memang bukan dari sananya, tapi dari dananya. Saya ulangi ya, cantik itu kadang-kadang bukan dari sananya, tapi dari dananya. Jadi bapak-bapak kalau ingin istrimu cantik, uang belanjanya kasih lebih. Nanti istri berkata, yes Pak, kau bau kuno terus saya. Bojoku polit pol, oke? Ya atau ya? Nah, nanti harus dari dalamnya. Karena ketika dalamnya baik, maka anak itu akan baik. Tetapi ada yang keterlaluan loh. Jadi ngajak gitu sudah jadian, apel pertama ngajak saya. Sungkan Pak mau jemput, lek anak bapak gak enak, oke. Yang kedua ngajak saya lagi tuh. Sik. Kamu pacaran aku ada cobat nyamuk terus gitu ya. Enggak loh, aku tuh sibuk pelayanan, persiapan firman. Saya hanya nolong supaya kamu dapat yang terbaik. Kemudian ngaku, soalnya kalau aku yang datang, ambek mamai cewek enggak boleh jak keluar loh Pak. Jam 9 wis ditelepon loh. Kemarin sama Pak Safir jam 10:30, dicari enggak Om. Aman lek ono Pak Safir ya, kowe aman, aku ngantuk, betul ya? Oke. Mengapa? Soalnya kalau saya ngantar jemput, maka saya antar sampai ke rumah loh. Saya ketemu papanya, Om, kembali loh, nggak cuil dengan selamat. Biasanya papa yang ngakak, ya nggak cuil Pak Safir. Diletak kembalikan dalam kondisi nggak cuil. Ini cowok ini buri kutok ya, seharusnya cowok yang maju, betul? Sing calon mantunya loh sopo, masuk aku, betul ya? Nah, tapi cari pasangan itu nggak gampang, setuju? Siapa yang keliru cari pasangan? Loh, gak wani ngaku, betul? Pasangan di sebelah ya, betul? Keliru lah dijiwiti terus, betul? Oke, susah. Nah saking seringnya jodohin orang, ada orang itu komplain ke saya. Anakmu dia enggak mau jodohi? Loh, ya enggak lah, anakku mencari dewe, betul? Lek aku sendiri nyari, nanti lek keliru, ini dulu pilihan papa loh. Bukan pilihan saya, lah mumet aku, betul ya? Jadi saya ngenalin orang ini, saya kenalin setelah itu terserah you, betul kan? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Loh, bahasa iklannya kan begitu. Mari kita lihat yang ketiga. Pohon yang baik pasti memiliki akar yang baik, begitu pula sebaliknya. Ayub 18 ayat yang ke-16. Di bawah keringlah akarnya dan di atas layulah rantingnya.
Ayat ini jarang dikutip ya. Kalau akarnya kering, maka di atasnya akan layu. Ngagetin sekali loh. Saya ketemu dengan teman lama di Malang. Usianya itu sudah seperti 80-an tahun, padahal seusia saya. Saya tanya, apa Lin? Dan dia berkata, salah milih ya gini. Kamu tahu suamiku kan? Enggak. Sejak kita sudah enggak berteman lagi ya hidup sendiri-sendiri, dia enggak tahu suamiku. Dan dia berkata, suamiku membuat aku makan hati. Loh, aku seneng hati itu daripada rempelor. Dia bilang, oh guyon aja. Loh enggak lah, lihat wajahmu letih lesu dan beban berat begini kan. Lihat, ternyata pasangan yang tidak tepat itu membuat wanita lebih cepat tua. Demikian juga, kalau bapak-bapak cepat tua, perhatikan istri ini, mesti juaji. Loh, enggak loh ya, jadi kalau bapak-bapak cepat tua, jangan-jangan istrinya juaji. Mari kita lihat yang pertama, Tuhan berkenan kepada orang yang kuat akarnya, Amsal 12 ayat yang ketiga. Orang yang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Yang kedua, hanya akar orang benarlah yang menghasilkan buah, Amsal 12:12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Segala sesuatu itu dilihat dari akarnya. Dan pohon yang tinggi akarnya jauh lebih besar, lebih dalam. Dan yang mengkhawatirkan kita, membuat seharusnya kita takut adalah ini. Jika tidak berbuah, maka ditebang. Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin kita berkata, katanya Tuhan itu Maha Pengampun dan Penyayang ya. Sekarang mari kita lihat konsipulannya. Kita akan belajar sesuatu yang menarik dari sini. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, hidup ini harus berbuah atau berdampak. Lukas 13 ayat yang ke-6. Yesus juga menceritakan perumpamaan ini. Ada seseorang yang mempunyai sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Akan tetapi saat ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, ia tidak menemukannya. Tadi ada ibadah jam pertama, ada usahawan dari Bali datang, dan Pak tolong doain ya, ini ada tanah yang di dekat bandara Bali, Denpasar, Ngurah Rai, itu kan mau diperluas runway-nya sudah mentok. Nah maka satu-satunya cara untuk memperluasnya gimana? Seperti di Jepang, maka reklamasi pantai. Kalau wilayah darat habis, maka reklamasi pantai. Nah tanah inilah 7 hektar Pak kira-kira, itu yang akan dikepras, bukitnya itu akan dipakai untuk nguruk itu. Dan proyek ini mahal sekali loh. Saya butuh uang ratusan miliar untuk melakukannya. Tolong bantu doa supaya saya dapat rekan kerja yang baik. Karena ada yang menyediakan tanahnya, ada yang menyediakan infrastrukturnya, ada yang menyediakan pembiayaannya. Dan itu harus segera dilakukan karena runway di Ngurah Rai akan dibesarkan. Terus saya tanya, di antara 7 hektar, biasanya setelah dikepras, itu atasnya dibuat resort loh kalau di Bali. Betul ya? Cliff Center itu juga dibuat resort kan di Bali. Biasanya dibuat chapel-chapel, dan dia berkata, saya akan dedikasikan yang 1 hektar untuk Tuhan. Saya berkata, betul Pak, saya enggak salah dengar. Benar, 1 hektar saya dedikasikan untuk Tuhan, saya bangun bukit doa, saya bangun untuk kerohanian, dan saya free-kan. Jadi kalau ada yang mau pakai, tinggal persembahan saja. Saya berkata rugi loh. Loh ya Pak, rugi Pak, tapi kan Tuhan pelihara. Loh, tapi kudono hitung-hitungannya loh. Nanti kalau itu rugi, mana ada tempat retreat gratis no full, betul ya? Apakah tidak butuh perawatan? Tetapi saya hargai hati kecilnya, harus untuk Tuhan. Yang 1 hektar akan saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi luar biasa, bagi dia hidup itu harus berdampak. Yang kedua, jika tidak berbuah, hidup ini sia-sia bahkan memenuhi bumi. Hanya memenuhi bumi. Ada orang berkata, ngapain kamu ke gereja? Manas-manasi bangku gereja. Biasanya bangku gereja dingin, sekarang tak duduki biar panas. Enggak, supaya kita bisa berbuah. Perhatikan Lukas 13 ayat 7.
Jadi ia berkata kepada tukang kebunnya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Tetapi aku belum pernah menemukan satu pun. Apa jawabannya? Tebang saja pohon itu, mengapa harus menyanyiakan tanah untuk pohon itu? 3 tahun. Kalau kita buka toko 3 tahun, nggak laku, Anda tutup atau Anda biarkan buka? Kalau buka resto, di Surabaya khususnya, itu angka yang berlaku hanya 6 bulan loh. Orang Surabaya itu, kalau resto itu 6 bulan lewat, biasanya jalan. Tapi biasanya 6 bulan sebelumnya sudah ngelundung. Itu sebabnya kemarin ketika JDL Dragon buka di Surabaya, kerjasama dengan Taiwan dan Malaysia, saya diminta untuk doain buka, saya ajak Roni juga untuk ke situ. Saya ngomong, ini boba sudah banyak loh, meskipun punyamu number 1, hati-hati loh, kalau kamu tidak survive, ini ngeri loh. Apalagi kamu pakai bahan-bahannya semua yang number 1 ya. Ya susunya pun yang nomor 1. Jadi harga saingannya ketat loh. Dan dia berkata, iya memang sudah kami hitung. Tidak gampang buka sesuatu yang baru. Dan ini 3 tahun, bayangkan 3 tahun tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu lihat, apakah Tuhan betul-betul hanya main tebang? Enggak loh. Mari lihat yang nomor 3. Jika masih diberi kesempatan, pergunakanlah sebaik-baiknya. Lukas 13 ayat 8-9. Akan tetapi tukang kebun itu menjawab, Tuhan berikan pohon itu kesempatan lagi 1 tahun ini untuk berbuah. Berarti 3 tambah 1, 4 tahun. Luar biasa ya. Kalau toko gitu mungkin di story modal terus sampai 4 tahun. Oke. Biarlah aku menggali tanah di sekitarnya dan memberinya pupuk. Mungkin kalau sekarang aku akan promosi lagi, coba aku akan variasi menu, aku akan coba lagi. Pasang iklan di koran, di medsos, undang food blogger. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Mungkin pohon itu akan menghasilkan buah tahun depan. Jika tidak berbuah juga, Tuhan bisa menebangnya. Jadi artinya siapapun, seperkasa apapun, ketika investasi kita tidak menghasilkan, pasti kita akan di-close. Kita tidak akan terus berlarut-larut. Yang paling penting adalah gambar ini, mari kita lihat. Sometimes there is no next time, no second chance, no time out, sometimes it is now or never. Kadang-kadang nggak ada loh, besok adanya adalah hari ini. Tidak ada kesempatan yang kedua. Kalau waktunya tiba, sekarang atau tidak selamanya. Saya kasih contoh sederhana, teman saya membutuhkan pemain keyboard, gereja yang saya layani dulu, dan saya tanya itu para pemain musik, ada nggak yang mau main sebagai full timer keyboard di luar negeri? Saya kasih waktu seminggu ya, nggak ada jawaban. Kira-kira hari yang ketiga gitu, ada seorang gadis sama mamahnya datang, dan mamahnya berkata, ini nonikku jago main keyboard, kayaknya dia mau pelayanan. Terus saya berkata, ibu siap ya? Ini anak ibu, pelayanannya nggak di sini loh. Terus dia berkata, di mana? Di Australia, tetapi nanti akan ditempatkan di Singapura dulu untuk pelatihan. Mamahnya hanya berkata begini, ini rekomendasi dari Pak Safir. Iya, Pak Safir tahu gereja yang akan dilayani, tahu persis. Saya 6 tahun pelayanan di situ. Terus, nanti gimana nonikku tinggal? Tenang aja, di situ ada pastorinya kok. Sampai hari ini loh saya masih punya kamar di situ. Jadi kalau saya ke Aussie pakai baju satu aja saya terbang ke situ, kamar saya masih ada di situ kok. Jadi kalau mau berangkat. Saya tanya, nih kamu berani nggak keluar dari papa mamahmu berangkat sendirian? Berani? Ternyata dia kerasan. Dan ketika kerasan nggak balik malam. Oke. Jadi kadang-kadang kita nggak berani ya melepaskan anak kita. Kesempatan itu is now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Tetapi tentu sudah kita gumulkan di dalam doa. Apakah tempat itu cocok atau tidak? Apakah kita menanam itu di tanah yang benar atau tidak? Supaya bisa kita bertumbuh dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.